Pemahaman bermakna, menganalisis fungsi linier melalui pengamatan peristiwa dan berita sehari-hari. Nah, pemahaman bermakna ini, eee, menjelaskan begitu ya, menjelaskan, eee, kalau sudah menguasai fungsi linier itu, ya siswa apa saja yang bisa dilakukan oleh siswa, pemahaman. Ya, jadi intinya memberi makna pada materi-materi yang akan diajarkan. Kalau siswa belajar fungsi linier ini, ya siswa akan, bisa menyelesaikan masalah seperti apa, misalnya gitu ya, gitu. Ya, misalnya kalau masalahnya di bidang teknologi bisa menyelesaikan ini, kalau dalam kehidupan masyarakat umum bisa menyelesaikan ini, ya pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik menanyakan kepada peserta didik tentang fungsi linier. Nah, pertanyaan pemantik ini adalah sebuah pertanyaan, ya, supaya siswa, termotivasi untuk belajar. Ya, mau menanyakan apa di sini tuh. Jadi nanti dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, siswa itu jadi termotivasi ingin belajar fungsi linier gitu. Makanya di sini itu mestinya dijelaskan dulu, eee, misalnya ini dari pemahaman bermakna tadi ya, fungsi linier, manfaatnya ini. Kemudian pertanyaan pemantik di sini, misalnya ya, misalnya, jika kalian ingin menjadi seorang insinyur atau seorang dokter atau seorang apa-apa, ya maka salah satu, salah satu, eee, materi matematika yang harus dikuasai adalah fungsi linier, ya. Ini mungkin pemahaman bermakna nanti di sini, ya, fungsi linier nih. Nah kemudian, bisa aja pertanyaan pemantiknya, eee, apa manfaat fungsi linier? Apa manfaat fungsi linier untuk kehidupan sehari-hari? Bisa seperti itu ya. Nah, kemudian siswa apa, mengeksplorasi misalnya di internet apa-apa gitu ya, gitu. Jadi mau pertanyaan pemantik bisa lebih dari satu ya. Pertanyaan pemantik itu bisa dilontarkan di awal pembelajaran bisa, untuk memantik supaya siswa termotivasi. Kemudian bisa juga di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah misalnya fungsi linear itu kan yang pertama belajar dulu, menggambar grafik misalnya. Nih, pertanyaan pemantiknya ini. Kemudian belajar menentukan gradien, pertanyaan pemantiknya ini misalnya. Kan bisa di beberapa, kegiatan belajar ya. Kemudian kegiatan pembelajaran pertemuan satu fungsi linear, kegiatan pendahuluan, berdoa, motivasi siswa sampai sesuai dengan profil siswa. Jadi ini, harus disebutkan seperti apa aktivitasnya. Misalnya menyampaikan tujuan pembelajaran itu dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Nah, disebut misalnya begini, tujuan pembelajaran disampaikan melalui tulisan di papan tulis ditempel aja das. Ini tujuan pembelajarannya ini, supaya ingat terus. Misal seperti itu ya, atau kalimat yang sederhana supaya mudah diingat, misalnya gitu ya, itu. Jadi begitu, jadi, setiap langkah itu dijelaskan caranya seperti apa. Memotivasi siswa, caranya bagaimana? Sebutkan ya, ya. Misalnya memotivasi siswa dengan cara, ya, menyimak video singkat tentang kegunaan persamaan linier, gitu ya. Kegunaan fungsi linier misalnya, nah begitu, ya, disebutkan. Ada video singkat nih paling 2 menit,
tentang kegunaan persamaan linier. Coba simak nih, memotivasi siswa gitu ya, atau memotivasi dengan cara dengan cara bernyanyi misalnya boleh, ya, dengan cara apa, silakan sebutkan. Jadi jangan umum, disebutkan langkah. Kegiatan inti, eksplorasi konsep, memahami bentuk umum fungsi linear dan bagaimana, nilai M dalam, dan intercept memahami grafik. Siswa mencoba menggambar grafik. Nah, ini eksplorasi konsep itu seperti apa nanti? Ya, eksplorasi konsep itu lebih lebih jelas lagi ya, ini tuh kegiatannya apa gitu maksudnya itu, eksplorasi konsep. Ya, nah memahami bentuk umum tuh caranya bagaimana lah, ya gitu. Apakah guru yang menerangkan, siswa menyimak, atau siswa, menyimak sebuah tayangan, atau bagaimana ini? Ya, disebutkan. Itu untuk semuanya ini ya, untuk semua. Kemudian aktivitas berbasis STEM, aktivitas berbasis STEM ya. Pertama, proyek mini STEM. Setiap kelompok memilih salah satu masalah dari kegiatan berikut. Sains, misalnya uang saku. Siswa mengamati pola pemasukan dan pengeluaran uang saku. Ini sains ya. Masalah keterlambatan. Siswa mengamati waktu kedatangan ke STEM. Penyebab keterlambatan setiap waktu. Wah, ini sains ya. Kemudian teknologi, masalah uang saku. Siswa menggunakan aplikasi digital untuk mencatat dan memasukkan dalam mereka membuat grafik fungsi masalah keterlambatan. Iya, silahkan. Ini juga ya, jadi kegiatan-kegiatannya harus disebutkan ya, disebutkan. Engineering, merancang anggaran harian yang mempertimbangkan pola pengeluaran mereka seminggu. Ini grafik. Masalah keterlambatan, masalah uang saku. Siswa membuat visualisasi grafik pengeluaran dan pemasukan. Matematika, masalah uang. Siswa menganalisis grafik pemasukan pengeluaran uang dan menentukan gradien pengeluaran. Presentasi siswa, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek. Nah ini kan dalam bentuk aktivitas ya, aktivitas berbasis STEM ya. Nah ini juga rincian waktunya di ini ya, disebutkan. Misalnya aktivitas yang ini nih, sains, ini berapa menit nih butuhnya nih. Nah itu ya, supaya nanti manajemen waktunya, bisa terukur ya, jadi setiap, eee, ini tahapan diperkirakan waktunya ini, apa, sains, eee, berapa menit nih harus dilalui oleh siswa, teknologi, engineering, dan art, dan matematika. Supaya manajemennya lebih presentasi berapa menit nanti, ya. Kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana caranya menyimpulkan itu ya? Siswa dan guru menyimpulkan itu bagaimana caranya? Sebutkan di sini. Ya, refleksi, eee, pencapaian siswa, formatif asesmen dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses. Bagaimana cara merefleksinya nih? Ya, guru melakukan refleksi dengan format, misalnya pada lembar refleksi, misalnya boleh ini lembar dengan cara cara apakah membuat kesimpulan lisan saja atau iya, ini lembar refleksi ini. Jadi nanti pencapaian siswa dengan cara mengisi lembar
Hmm. Ini LKPD-nya ya, lembar kerja. Rubrik penilaian LKPD, glosarium, daftar pustaka. Nah, ini juga salah satu aspek yang perlu, ini adalah glosarium ya, glosarium silakan. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka diusahakan lebih banyak lebih bagus ya. Nah, ini terus lembar kerja karena sistemnya project di sini ya. Jadi lembar kerjanya ini lembar kerja sifatnya yang open ya, terbuka. Jadi siswa itu bisa menjawab sesuai dengan apa asumsi yang masing-masing gitu ya. Nah, ini seperti 6 ya, kelompok 6. Nah, itu. Jadi gambarannya seperti jadi nanti untuk review lebih, detail mungkin Bapak akan lakukan di filenya masing-masing ya, yang sudah ada di file itu. Jadi itu review secara umum bahwa modul ajar, mhm, dengan pendekatan pendidikan STEM itu ada ciri khasnya tadi. Ya silahkan modelnya bisa pilih apa, model PBL, PJBL, model discovery misalnya, atau model penemuan, atau model yang lain ya silahkan dipilih. Cuman ada ciri khasnya. Modelnya itu adalah dipadukan dengan pendidikan STEM. Jadi antara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Minimal itu. Atau ditambah dengan art, ya. Art. Atau ditambah dengan religion, ya. Stream. Ya. Art dan religion boleh silahkan seperti itu, ya. Nah, cuman ciri khasnya itu, ya, ciri khasnya. Nah, yang tadi, yang fungsi linear dari kelompok 6 itu lembar kerjanya sudah sesuai ya, sesuai, silakan. Cuma nanti harapannya harapannya itu seperti apa nanti siswa, jawaban siswa itu ya. Jadi nanti kan siswa itu mengonstruksi sebuah persamaan, sebuah fungsi linear ya, fungsi linear dari misalnya masalah uang saku, masalah keterlambatan gitu ya. Nah itu ya, jadi silahkan di buku siswa atau buku guru juga banyak ya ide-ide yang bisa dirancang pembelajaran matematik ini dengan STEM. Karena kalau Anda baca buku siswa dan buku guru di kurikulum tertentu, itu sudah bagus juga, tinggal Anda sambungkan aja dengan, STEM-nya, gitu ya. Jadi nanti kuncinya ada pada, penyajian lembar kerja peserta didik ya, lembar kerja peserta didik dan langkah-langkah, pembelajarannya, itu. Nah itu mungkin untuk, review dari, modul ajar, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada yang perlu ditanyakan, silakan. Bapak izin bertanya. Ya, Bapak kalau silakan. udah bikin modulnya di Canva gitu, Pak, kan di ekspornya tuh cuma bisa di PDF itu gimana ya, Pak? Atau Pak harus bikin ulang lagi? Oh, di Canva bikin modul ajarnya. Ya nggak apa-apa dalam bentuk PDF aja, cuma nanti Bapak mereviewnya langsung di tidak lebih spesifik ke ya, ke elemennya ya.
Itu ya. Oh, oke Bapak, Itu terima kasih. mhm, jadi nanti perbaikannya bisa di dalam catatan-catatan di luar file. Udah Iya lagi? Bapak, iya nih Pak. Pak, izin tanya, kalau misalkan Ya. link Canva-nya boleh nggak? Kalau di Canva kan bisa langsung dikasih catatan kayak gitu. Kalau misalkan PDF-nya susah gitu. Kalau link Canva-nya boleh nggak, Pak? Oh, link Canva-nya ya, baik kalau Atau kalau kalau link Canva-nya bisa dibuat oleh setiap orang dan diberikan review, bisa. bisa Bapak nanti di Canva, kalau di Canva bisa dikasih catatan kayak gitu, Pak? Ya boleh, silakan. Ya lengkap aja ya, kan per kelompoknya ada link Canva-nya silakan, ada juga misalnya sudah jadi PDF-nya silakan, dua-duanya aja, ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Ya. izin konfirmasi saja Bapak, untuk penerapan dari, modul ajar berbasis STEM ini tentunya diperlukan, fasilitas yang memadai di sekolahnya. Apa artinya kalau misalkan sekolahnya tidak memiliki fasilitas yang menunjang, kita tidak bisa mengimplementasikan STEM ini, Bapak? Ya, baik. Jadi implementasi STEM itu ya disesuaikan dengan fasilitas yang ada gitu ya. Jadi kalau Anda, merancang STEM, lihat dulu sekolahnya, fasilitas yang adanya apa, ya. Nah, jadi nanti, implementasi STEM-nya kenapa? Karena, STEM itu tidak selalu membutuhkan fasilitas-fasilitas yang ini, yang apa, yang digital tidak selalu. Bisa aja STEM itu, Anda eksplorasi melalui fasilitas yang, tradisional gitu ya. Sainsnya misalnya sainsnya di alam gitu ya. Kemudian teknologinya ya teknologi yang sederhana, misalnya ya bidang miring kan teknologi itu ya. Kemudian misalnya engineer-nya apalagi engineering itu kan itu lebih fleksibel, itu hanya rekayasanya aja. Itu ya, gitu. Jadi, Anda merancang STEM mau ditempatkan di sekolah A, ya lihat dulu fasilitas sekolah A-nya, supaya rancangan STEM-nya bisa diimplementasikan di situ, gitu. Itu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau tugas UTS sudah semua mengumpulkan ya? Sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian saja dulu ya.
untuk review secara sinkronus ya. Nanti review lebih banyaknya dilakukan secara asinkronus di LMS atau di Google Drive gitu ya. Google Drive nanti Bapak akan membuat link di LMS untuk pengumpulan tugasnya supaya bisa dinilai langsung di LMS ya. Nah, demikian untuk perjumpaan kali ini di pertemuan ke-10. Alhamdulillah, kita sudah mewakili dari kelas A dan kelas B ya untuk review secara umum ya. Nanti ditunggu review lebih khususnya di filenya masing-masing. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Nggak ada jadwal.